Baik, Ananda, sekali lagi saya mohon maaf karena ini baru pertama kali saya mengadakan kuliah secara blended ya. Jadi tadi mencoba satu setting rupanya gagal dan sekarang meskipun sebenarnya saya mestinya bekerja di laptop tapi mata saya agak kurang bagus penglihatannya sehingga saya menggunakan tablet ya. Ya karena tablet rupanya lebih apa itu meskipun layarnya kecil tapi apa itu bisa lebih apa ini saya lihat gitu ya. Oke, saya share screen ya. Oke, oh ya, alhamdulillah. Oke, Ananda sekalian, untuk sesi pagi ini kita mencoba untuk mempelajari sebenarnya ini salah satu aplikasi dari apa? Dari penggunaan fungsi ya. Ya. Oke. Ananda masih ingat cara untuk mencari turunan pertama ya. Jadi misalkan fungsinya adalah fx, f, maka kita bisa lihat bahwa f aksen x itu sama dengan limit ya ini ya delta x menuju 0. Ini f x ditambah delta x dikurangi fx lalu dibagi dengan delta x ya. Nah, Ananda bisa lihat di atas. Nah, sekarang ini untuk delta x-nya menuju 0 ya. Bagaimana kalau misalnya delta x-nya cukup kecil saja ya. Bukan mendekati 0 tapi boleh misalnya 0, sekian tertentu ya. Jadi dengan demikian kita bisa katakan untuk delta x yang cukup kecil. Nah, cukup kecil. Nah, untuk delta x yang cukup kecil, maka tanda sama yang ada di atas itu berubah menjadi kira-kira. Ya, ya kalau delta x-nya menuju 0, itu tandanya sama dengan f aksen x sama dengan limit. Tapi kalau delta x-nya cukup kecil, maka kita bisa tulis f aksen x itu ya kira-kira limitnya hilang. Ya, limitnya hilang. Jadi menjadi f x ditambah delta x dikurangi fx dibagi dengan delta x. Ya, oke. Ini memberi dampak yang apa? Nanti kita akan lihat. Misalnya kira-kira kalau akar 6 itu, ya akar 6 itu berapa gitu? Ya, ya, dikurangi saja. Silakan menonton, boleh, tapi dikurangi volumenya, ya. Ya, oke. Nah, apa artinya ini? Berarti kalau kita tulis, saya tulis ke sini, berarti kalau fx ditambah delta x itu kira-kira ya nanti Ananda bisa lihat bahwa ini fx ditambah f aksen x kali delta x ya. Ya, bisa lihat? Nah, bagaimana caranya? Ya, itu enaknya kalau luring bisa saya perlihatkan di sini. Nah, ini kan x tambah delta x kurang f aksen x. Ini kan sama ini sekali ini ya. Nah, sekarang kalau ini coba ke kiri, nah, jadi plus. Nah, itu. Nah,
sebenarnya secara visual ini artinya apa? Ya, jadi misalnya saya menggambar sebuah grafik misalnya begini. Ya. Oke. Katakanlah begini. Ananda di rumah bisa dengar suara saya? Iya, Pak, bisa. Oke, iya, Pak. Ini baru pertama kalinya kuliah begini ya. Ya, luring daring rasanya apa? Menyenangkan juga, tapi lamanya tadi di setting. Ya, oke. Nah, katakanlah di sini ya. X-nya. Lalu kalau F aksen X itu sama dengan apa? Masih ingat? F aksen X maksudnya itu gradien ya dulu ya. Ya, jadi gradien dari suatu garis singgung. Jadi kalau ini bagaimana? Kalau saya buat ini. Ya, toh? Oke. Nah, gradiennya ini adalah F aksen X sehingga kalau kita menambahkan di sini sejauh delta X, ya sejauh delta X, berarti di sini kan sudah menjadi X ditambah delta X. Nah, kalau fungsinya ini adalah grafiknya Y sama dengan Fx, berarti yang mana nilainya ini? Yang ini nilainya berapa ya? Kira-kira berapa? Kan grafiknya yang dilihat ya berarti F X tambah delta X toh? Ya. F. Jadi di sini tingginya adalah F X ditambah delta X. Ya. Nah, katakanlah grafiknya ini akar X. Maka kalau delta X-nya 0,6 berarti akar dari 4,0 akar dari kalau misalnya Fx-nya sama dengan akar X, ya. Nah, berarti kan kalau delta X-nya misalnya X-nya adalah 4, kan mudah tuh akar 4. Tapi kalau misalnya kita tambah delta X-nya 0,6, nah berarti kan yang kita mau cari berapakah nilainya akar dari 4 ditambah 0,6. Jadi persoalannya ini gitu. Nah, wah. Nah, ini bisa kita cari berapa? Ya. Nah, akar dari 4,06. Nah, jadi kita bisa menggunakan jadi akar dari F 4, sorry. Saya salah Nanda ya. Mestinya 4,6 ya. Berapa itu nilainya? Ya. Nah, kalau ada kalkulator enak. Tetapi kalau kira-kira, nilai kira-kiranya yang di mana? Oh, yang di atas. Nah, gitu. Yang di atas itu nilai kira-kiranya. Jadi kalau pakai kira-kira, yang di atas itu adalah perkiraan untuk F dari X plus delta X. Dalam hal ini kalau X-nya adalah 4, delta X-nya 0,6, maka akar dari 4,6 itu kira-kiranya ada pada titik yang di atas. Bukan tepat. Tidak tepat ya. Nah, berapakah tingginya itu? Berarti kita harus berapa tingginya? Berapa tingginya itu? Nah, tentu sama dengan ini. Nah, ini ya. Berapa tingginya itu? Kan kira-kira. Jadi Fx tambah delta X sama dengan Fx ditambah F aksen X kali delta X. Ya. Jadi kalau begitu, ingat,
bisa buat di sini. Kalau begitu, misalnya fx-nya tadi akar x ya, maka akar 4,6, nah, akar 4,6, ingat 4,6 itu adalah x tambah delta x. So, jadi ini kira-kira, nah kita lihat, sama dengan fx. Berarti fx kan akar x, berarti akar 4. Ya, akar 4. Kan mudah, akar 4, 2. So, tambah f aksen x. Akar x diturunkan. 1/2 akar x. Ya, jadi saya tulis saja Nanda ya. 1/2 akar ya. Akar x. X-nya berapa tadi? 4. Berarti dikali delta x. Perubahannya dari 4 ke 4,6 itu berapa delta x-nya? 0, ya dikali 0,6. Nah, begitu. Ya, jadi apa yang kita dapat ini adalah yang kita sudah tulis yang ini. Ya, yang di atas, yang ini. Ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, tinggal hitung-hitung toh. Nah, akar 4 itu berapa? 2 ditambah 1/4 ya. 0,6 dibagi 4. Berapa itu? 0,6 dibagi 4. 0,6 dibagi 4. 0,15. Nah, jadi ini kira-kira 2, nah, orang bisa, oh kira-kira 2,15. Nah, kalau kalkulator berapa? Nah, 2, ya mestinya itu. Jadi ini ternyata kalkulator yang benarnya 2,14 ya. Nah, seperti itu. Iya. Oke, jadi ini menggunakan kalkulus untuk menghampiri nilai-nilai tertentu. Ya, seperti itu ya. Yang di rumah ada pertanyaan, silahkan. Ya. Oke, saya mau tanya lagi. Mengapa di sini akar 4? fx. Ya, fx-nya kan akar x. Nah, kita mulai x-nya itu 4. Delta x-nya 0,6. Ya, oke. Nah, tentu yang ini berasal dari apa tadi? 1/2 akar x. Jadi ini adalah f aksen x. Jadi yang di sini adalah f aksen x. Ya. Nah, jadi f aksen x. Nah, 0,6 itu apa tadi? Delta x. Ya, bagus. Ya, seperti itu ya. Oke. Ya. Ya, baik. Ananda tetap ingat bahwa fx plus delta x itu kira-kira sama dengan fx ditambah f aksen x delta x. Sekarang kita coba-coba menganalisis ya. Misalnya, coba dipikir ini. Saya tulis saja dulu formulanya ya, bahwa f x ditambah delta x itu kira-kira sama dengan nilainya fx ditambah f aksen x kali delta x. Nah, kalau kita kan taunya kita itu misalnya akar 4, tahu ya? 2, akar 9, 3. Nah, sekarang kalau misalnya akar
antaranya saya mau cari akar 7. Ya, akan akar 7 itu bisa didekati dari X-nya 4, delta X-nya 3. Yang agak jauh ya. Nah, kemudian bisa juga X-nya 9, delta X-nya minus 2. Ya toh, minus 2. Nah, coba. Nah, sekarang coba akar 7 dengan dua macam pendekatan. Kita mulai dengan X-nya 3, kemudian delta X-nya ke kanan itu berapa? 3 ke 7 itu 4 ya? Oke. Bisa juga X-nya. Sorry, bukan 3 Nanda. 4. Susah akar 3. 4. Berarti ini salah ya. 4. Nah, ini yang kita tahu kan akar 4. 4 ke 7 itu delta X-nya berapa? 3 ya? Nah, sekarang 7 itu dari 9. Kemudian delta X-nya mundur. Minus. Nah, coba akar 7 dicari dengan dua cara. Silahkan. Ya, nanti kita lihat. Ya. Akar 7. Fx-nya akar X. Ya. Akar X. Jadi mencari akar 7 mulai dari 4 jadi akar 4 kemudian ya. Saya 4 ya. 3 dengan min 2 ya. Kayaknya ya lebih tepat itu dari 9. Karena mendaki dari 4 ke 9. Ya, berapa akar 7? Nah, yang kalau 4 dengan 3 kita kerjakan. Ya, akar 7 itu sama dengan Fx ya, akar 4 ditambah turunannya tadi akar itu 1/2 akar X. Berarti akar 4 kali delta X-nya. 3 ya. Nah, berapa itu Ananda? 2 ditambah 3/4. Ya, jadi ini bukan sama dengan ya, kira-kira. Nah, ini sudah boleh sama dengan karena berarti 2,75. Nah, kemudian cara kedua. Ya, cara kedua. Akar 7. Nah, kita mulai dari 9 lalu mundur. Berarti akar 9 tambah 1/2 akar 9 dikali mundur deltanya minus 2. Berapa ini? 3 ditambah 3. Berapa ini? Min 1/3. Ya, kan ini 1/6 ya? Yang Iya, Pak. 1/6 dikali min 2, min 2/6, 1/3 ya? Iya. Jadi dikurangi 1/3. Berapa itu? 2,66 Pak. 8. Gitu ya? Iya Pak. Nah, 6 ya, 67. 66. Nah, yang mana lebih teliti? Lihat di kalkulator. 2,6 berapa? 66. Berarti yang ini yang lebih teliti ya? Iya Ya. Pak. Mengapa lebih teliti? Coba dipikirkan. Mengapa lebih teliti?
kita cari akar 7, tapi kita startnya dari 9, itu lebih teliti dibanding kita start dari 4. Pertama, jaraknya Jarak lebih 9 ke 7 itu kan lebih pendek. Toh? Lebih pendek dari 4 ke 7. tujuh. Iya, Pak. Itu salah satu alasan. Yang kedua adalah perilaku fungsi. Yang kedua ini saya mau tekankan. Perilaku fungsi itu kalau fungsinya mendaki terlalu curam, maka perbedaan itu cepat sekali. Ya, jadi kalau mendaki terlalu curam kan garis singgungnya itu kan menanjak ke atas, ya. Berarti kan terlalu jauh dari perkiraan. Contoh saja, misalnya kalau akar X itu kan di satunya itu mendaki, ya. Mendaki. 1, kemudian oke. Nah, coba misalnya begini. Kalau saya gambar akar X itu kalau 1 kan juga 1, ya. Ya. Kalau di sini 1, di sini juga 1. Ya, gitu. Nah, sekarang yang saya mau cari yang lebih curam itu kan yang di dekat 0, ya. Lebih mendaki sebenarnya. Ya, lebih mendaki. Misalnya saya mau tahu berapa sih akar 0,5 di tengah-tengah. Persis sama jaraknya dari 0 ke kanan 0,5 dan dari 1 ke kiri 0,5. Ya, toh? Jadi tetap fungsinya Y sama dengan akar X. Toh? Nah, sekarang pertanyaannya akar 0,5 coba masing-masing dekati dengan 2 cara. Toh? Nah, mulai dari yang pertama X-nya 0, delta X-nya adalah 0,5. Ya. Nah, pendekatan yang kedua, X-nya adalah 1, delta X-nya min 0,5. Ya, yang mana kira-kira lebih? Nah, coba dihitung. Nah, yang jelas akar X itu tetap turunannya adalah 1/2 akar X, ya. Ya, oke. Oke. Kalau akar 0,5, nah kira-kira berarti kan akar 0 toh? Ya, kita hitung saja akar 0. Oh, tidak bisa. Saya bisa. 1/2 akar X. Tidak bisa didekati karena dia curam sekali di akar 0. Oh, iya. Dia mendaki sekali. Nah, maka turunannya di 0 tidak ada. 1/2 akar X. Ya, ada. Tidak bisa. Ini tak hingga malah. Ya. Ya. Ini kan menjadi 1/2 akar 0. Delta X-nya 0, nah ini tidak bisa. Tidak bisa diprediksi, ya. Dari 0, betul. Ya. Kalau begitu kita ganti. Akar 4, tata dulu. Saya ganti posisinya, ya. Jangan akar 0. Akar 0,5. Kalau 2 kan susah dicari. Akar 2 malah. Ya, misal 4 itu 1, 2. Mengapa saya hapus juga ini? Ya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang antara 1 dan 4 tengah-tengahnya berapa? 1, 2,5, ya? Ya. Nah, coba cari akar 2,5.
Nah, pertama titik startnya dari 1. Jadi pertama X-nya adalah 1. Lalu ke kanan sejauh berapa ini? 1,5. Kemudian X-nya 4. Lalu ke delta X-nya minus 1,5 juga toh? Ya, jadi sama panjangnya. Nanti kita lihat yang mana lebih teliti. Saya perkirakan yang lebih teliti yang dari kanan karena lebih landai. Ya, tapi nantilah silakan. Ya. Berapa Nanda? Di sini akan yang pertama dapat kalau yang ini dapat berapa? 1,75. Kalau yang di sini dapat berapa? 2,375. Yang lain dapat? Yang sebenarnya berapa? Akar 2,5. 1. 1. Masa? Ya, 1 akar 2,5. Masa? 1 minus. 1,4, Pak. Ya, di sini berapa Nanda? Apa itu? 1,58. Negatif ya. Nah, ini negatif. Negatif 1,5. Betulkah? Nah, ini berapa tadi? 1,6. Nah, tapi kalau yang sebenarnya berapa? 1,58, Pak. 1,58. Nah, yang mana lebih dekat? Ya, jadi dari yang lebih dekat itu dari 4. Nah, sekarang mengapa lebih dekat dari 1,4? Karena grafiknya itu lebih landai. Lebih turunnya kan sedikit. Ya, jadi kalau buat garis singgung, jaraknya antara nilai sebenarnya dengan nilai perkiraan itu kecil. Ya, jadi kalau grafiknya begini, menanjak terlalu kencang, cepat ke atas, maka garis singgungnya juga akan gradiennya tinggi sekali gitu. Ya. Contohnya, kalau akar X tadi itu di 1 itu kan gradiennya berapa itu gradiennya? Akar 1. 1/2 akar X. Jadi 1/2 ya gradiennya di 1. Tapi di 4, 1/2 akar 4. Itu 1/4. Jadi kalau di 1 itu kan gradiennya 1/2. Kalau di 4 gradiennya 1/4. Jadi lebih landai gitu. Ya, seperti. Jadi itulah perkiraan ya. Iya. Ya. Oke. Jadi secara ringkas silakan. Mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Ada batasnya ini. Misalnya kan tadi akar 7. Ya. Kan kita bilang semakin tinggi semakin landai ke anunya. Apakah bisa akar 81 kurang 74, Pak, kalau akar 7? Akar berapa? Kalau misalnya yang dicari tadi kan akar 7. Ya. Kalau misalnya saya ambil perumpamaan akar 81 kurang 74, apakah bisa itu, Pak? Lebih mendekati lagi atau lebih simpel yang tadi? Lebih bagus yang tadi? Oh, begini. Kalau akar X
X-nya itu dicari yang nilainya tanpa pakai kalkulator. Jadi kita start-nya itu, misalnya X-nya 1, X-nya 4, X-nya 9. Kalau kita start-nya mulai dari misalnya mencari akar 7, lalu kita start dari 8, akar 8 saja juga kita tidak tahu. Ya, akar 8-nya malah kita tidak tahu. Jadi akhirnya ya sama-sama bingung gitu. Saya mulai dari 8 ke 7. Akar 8-nya yang tidak tahu. Ya, jadi memperkirakan ini tujuannya adalah kalau di beberapa titik nilainya kita tahu secara persis, maka itu bisa dijadikan titik awal untuk mencari nilai fungsi yang di dekatnya. Ya, misalnya akar 7. Berarti 7 itu kan berada antara 4 dan 9. Ya, seperti itu ya. Oke. Iya. Jadi hanya perkiraan ini. Jadi kalkulus ini bisa membantu ya. Oke. Oke, ada pertanyaan dari sini Ananda? Nah, kalau tidak untuk materi materi apa ini tadi aproksimasi ya, saya kira Ananda bisa pelajari lebih lanjut, dan kalau ada pertanyaan ya silahkan disampaikan lewat grup WhatsApp ya.